Saya akan minta komentarnya Mas Saidiman Ahmad. Mas Saidiman Ahmad, ini bagaimana dengan gerakan untuk coblos 3 pasang calon? Komentar Anda? Iya, saya melihat itu ada gerakan ya, bahkan itu masuk ke sosmed saya. Setiap kali saya posting soal Pilkada Jakarta itu masuk suara-suara tentang gerakan coblos semua calon, semua pasangan calon itu. Menurut saya ini gerakan yang wajar karena lagi-lagi kalau kita lihat di Jakarta ini ada aspirasi publik yang sangat besar yang tidak terwadahi dari 3 pasangan calon yang sekarang muncul. Pemilih Anies ditambah dengan pemilih Ahok itu kalau kita jumlahkan lebih dari 60%, 60 sampai 70%. Artinya sangat besar Ya. sebetulnya warga Jakarta yang tidak terkanalisasi dalam pilkada di Jakarta sekarang ini. Karena itu kalau kemudian ada gerakan yang untuk mencoblos semua pasangan itu saya kira itu sangat wajar, itu adalah bentuk kekecewaan. Ya, tapi Mas Kemudian sebentar saya mau tanya, kan Anda juga dapat ajakan-ajakan itu melalui grup WhatsApp ya, Mas Saidiman ya. Nah, di situ ada narasi nggak bahwa ada yang mengajak memprovokasi untuk melakukan gerakan itu? saya melihatnya itu masih gerakan yang spontan ya, karena itu muncul dari macam-macam akun, macam-macam orang yang saya sebetulnya tidak tahu mereka dan saya belum melihat ada public figure yang benar-benar melakukan ajakan atau kampanye untuk itu. Jadi muncul dari berbagai macam tempat saya kira dan lagi-lagi menurut saya itu wajar. Kemudian yang kedua, memang saat ini seperti yang biasa saya kemukakan ada persoalan di demokrasi kita. Kemarin baru-baru di Canberra itu ada forum internasional yang sangat besar yang membahas tentang perkembangan politik dan ekonomi Indonesia, namanya Indonesia Update, itu dilakukan setiap tahun. Dan dari para Indonesianis itu terlihat sangat jelas pesimisme mereka terhadap demokratisasi di Indonesia. Salah satu panelis itu bahkan menggunakan istilah kompetitif authoritarianism untuk menyebut kondisi Indonesia sekarang. Nah, dalam kondisi semacam itu di mana ada ancaman otoritarianisme, kalau itu terbaca oleh publik, ini juga bisa membangkitkan gerakan golongan putih atau gerakan coblos semua atau bahkan tidak datang ke TPS. Kita ingat misalnya di zaman Orde Baru itu kan muncul gerakan yang dipelopori oleh intelektual, aktivis seperti Arief Budiman, Ariel Haryanto, dan Golput lain-lain. ya. Itu kan ya itu mulanya gerakan golput itu sebagai bentuk protes terhadap kondisi negara yang tidak ideal. Tapi dalam kondisi kekinian Mas Saidiman, dalam perspektif politik, demokrasi, kita bernegara, ini wajar nggak ketika kemudian masyarakat yang kecewa, tadi Bang Iwan sudah menyatakan kekecewaan, dan kemudian disalurkan dalam bentuk seperti itu? Kalau kondisi politiknya dianggap sangat tidak ideal, di mana hasilnya itu sudah terprediksi dari awal, jadi aspek uncertainty itu tidak ada, seperti settingan, ada kompetisi, ada pemilu, tetapi hasilnya sudah terbaca dari awal, itu kemudian itu wajar kalau kemudian publik mengemukakan kekecewaannya dengan ya tidak datang ke TPS atau coblos semua. Ini bentuk reaksi publik yang wajar sebetulnya menghadapi kondisi di mana pemilihan umumnya itu ada, tetapi hasilnya seperti sudah disetting atau ditentukan dari awal gitu. Nah, ini kondisi semacam ini menunjukkan tidak idealnya kondisi politik kita sebetulnya. Artinya sama nggak dengan golput waktu itu? Di zaman Orde Baru ya hampir mirip. Di zaman Orde Baru kan memang kita kondisi politiknya adalah memang diktator. Di zaman sekarang ini mungkin agak serupa dengan tadi kompetitif authoritarianism. Ada pemilunya tetapi sebetulnya yang benar-benar terjadi itu adalah kondisi authoritarian di mana hasil pemilu itu sudah ditentukan